wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Rizal Kita. Gue di sini mau review tentang penggunaan si kaset. Kenapa gue review si kaset? Karena gue lagi proses pengajuan rumah subsidi KPR yang gimana memanage apa ya, ngontrolnya itu lewat si kasep aplikasi. Jadi sekarang udah nggak usah nih tanya-tanya lagi sama marketingnya, mbak udah sampai mana nih proses pengajuan saya, mbak gimana nih gitu. Karena di situ di saat kita udah kumpulin semua berkas, di situ akan terkontrol semua, dari mulai penyerahan datanya, dari mulai penyerahan data ke banknya. Jadi ini di sini tuh terkontrolnya dari mulai penyerahan data kita ke pengembang, lalu setelah itu pengembang menyerahkan ke pihak bank yang menyelenggarakan KPR ini gitu kan. Nah, pertama kita bakalan disuruh masuk dulu nih. Jadi di sini kita diminta masukin nama sama password. Jadi tadi tuh gue lupa masukin bukan tadi sih, kemarin gue lupa masukin password. Jadi kalau nanti kalian juga lupa masukin password, gampang banget, kalian tinggal masukin nama, terus isi nomor KTP kalian. Ini di sini yang passwordnya, ketutupan password Anda itu bawahnya adalah nama KTP, nomor KTP, yang ketiga adalah NPWP, nomor NPWP. Setelah itu sama nomor telepon. Nah, setelah itu 3 udah diisi, kalian tinggal lihat password. Nah, nanti akan keluar layar yang seperti ini. Password Andanya jadi berapa. Dan buat peringatan juga, kayak setiap kalau kalian lupa password, terus kalian lihat password, itu tuh bakalan selalu ganti passwordnya. Jadi misalnya hari ini 123456778, nah besoknya kayak 223478, kayak gitu sih. Terus setelah itu adalah kalian bakalan ke data. Jadi ini data kalian nih, kalau kalian sudah melakukan pengajuan, Anda sudah melakukan pengajuan data pribadinya. Jadi ini ada di situ, ada ID registrasi, nama lengkapnya, nomor KTP, NPWP, penghasilannya berapa, sama nomor KTP. Dan setelah itu adalah data lokasi rumah idaman. Jadi provinsinya di mana. Terus di paling udah ya, setelah itu kita langsung ke aplikasi si kasetnya. Aplikasi si kaset. Nah, aplikasi si kasep ini adalah sistem informasi KPR subsidi perumahan. Jadi nanti menu utamanya seperti ini. Nah, terus di sini adalah kita akan ke lokasi rumah Anda, lokasi rumah idaman Anda. Di sini saya mengajukan di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, kecamatannya ada di Maja. Anda telah mengisi lokasi rumah idaman. Jadi kalau misalnya kita udah isi lokasi mana rumah yang ini gitu sih, itu bisa. Terus setelah itu adalah kita bisa ke cek status, atau cek statusnya lokasi terdekat di rumah yang aku ajuin itu di mana, kayak gitu. Terusnya setelah itu kita bisa cek status pengajuannya. Nah, karena di sini adalah aku udah terdaftarnya itu, aku udah ajuin dokumennya. Setelah itu aku udah ke proses pengajuan subsidi checking. Jadi di kolom nomor 1 itu adalah terdaftar. Terdaftar itu dimana kita saat menyerahkan dokumen ke pengembang tersebut, dan pengembangnya kayak udah daftarin secara otomatis gitu loh. Terusnya setelah itu adalah proses pengajuan subsidi checking. Jadi kalau si pengembang mungkin udah input nih data kita, nah itu udah secara otomatis data KTP-nya udah secara otomatis terisi. Setelah itu adalah lolos subsidi checking. Lolos subsidi checking ini adalah kalau misalnya data KTP kita udah bersih, kayak nggak ada pinjaman apapun, nggak ada tunggakan apapun, dia akan berwarna hijau. Nah, kalau berwarna merah itu tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Terus adalah proses pengajuan verifikasi bank. Nah, di sini bank bakalan ngubungin kita atau ngubungin sanak saudara yang kita cantumin tuh namanya di situ, atau mungkin atasan kita. Nah, ini akan dilakukan oleh pihak banknya segitu. Terus lolos verifikasi bank. Setelah udah dihubungin, terus kita dinyatakan lolos, jadi dia akan berwarna hijau. Kalau berwarna merah, balik lagi kita nggak bakalan bisa lanjutin tahap berikutnya. Terus kalau udah itu adalah proses pengajuan dana oleh bank. Jadi bank ngasih ke si pengembang uangnya gitu dalam waktu 3 hari kerja. Jadi kalau misalnya prosesnya itu hari Jumat, otomatis selesainya itu kayak di hari Rabu atau hari Kamis, kayak gitu sih. Terus setelah itu kita bakalan masuk ke logo yang ada kuncinya ini nih. Nah, logo ini adalah apabila seluruh proses pengajuan KPR subsidi Anda berjalan baik, maka Anda berhak untuk memiliki rumah sejahtera. Selamat pengajuan KPR sejahtera Anda berhasil, Anda dapat segera menempati rumah sejahtera. Jadi, kenapa dapat segera menempati rumah sejahtera? Karena rumah sejahtera ini saat kemarin saya survei sama marketingnya, itu nggak boleh ditempatin lewat dari 1 tahun. Maksudnya kayak kalau udah serah terima kunci kayak langsung ditempatin, karena kan itu rumah sejahtera kan. Karena juga nggak inden gitu loh. Kalau misalnya inden juga kayak saat udah penyerahan kunci, si rumahnya itu biasanya udah jadi kayak gitu sih kalau rumah si KPR sejahtera ini, kayak gitu. Terus kalau itu udah selesai, udah deh kita bisa tempatin rumah idaman kita, gitu aja deh guys. Oh iya, kalau misalnya kalian
mau cek statusnya udah sampai mana, kalian tinggal klik aja nih cek status, cling. Nah nanti akan ini nih akan ketahuan lolos subsidi checking kayak gitu. Gitu aja sih guys dari aku. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.